Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini nama saya Yogi Ayu Afrisya dengan NIM E125160. Saya akan mempresentasikan tentang metode penanaman dan penggunaan pupuk pada tanaman pakan ternak Indigofera. Pentingnya tanaman pakan ternak. Pakan umumnya memenuhi 60-70% kebutuhan total ternak ruminansia. Kualitas hijauan, kunci produktivitas daging dan susu. Krisis ketersediaan hijauan, efek musiman, melimpah di musim hujan. Langka, krisis di musim kemarau. Lahan menyusut, alih fungsi lahan, gembalaan, menjadi pemukiman pertanian. Nutrisi rendah, dominasi rumput lapangan dengan protein kasar kurang lebih 8%. Baik, ada tujuan penanaman pakan, yaitu kontinuitas pasokan, menjamin pakan tersedia sepanjang tahun, hujan dan kemarau, meningkatkan nilai gizi, mempercepat penambahan bobot badan ternak melalui pakan berkualitas, optimalisasi lahan, memanfaatkan lahan marginal kosong agar produktif. Indigofera. Indigofera sendiri adalah jenis legum atau kacang-kacangan berbentuk pohon aduk yang menjadi sumber pakan premium karena tinggi protein, tahan kekeringan, dan adaptif di lahan kritis. Mengapa harus Indigofera? Solusi kemarau. Berakar dalam sehingga sangat toleran kekeringan. Supernutrisi. Berperan sebagai sumber protein hijau premium bagi ternak. Karakteristik Indigofera sendiri, morfologinya berbentuk perdu atau pohon kecil, perennial, berumur panjang, dan berakar dalam. Fiksasi nitrogen, mampu mengikat N2 dan udara melalui simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Syarat tumbuh, ketinggian, dataran rendah hingga 1200 mdpl. Daya adaptasi, tahan kekeringan, toleran tanah, masam, dan lahan kurang subur. Cahaya, membutuhkan sinar matahari penuh atau optimal. Manfaat Indigofera, nutrisi tinggi, protein kasar 27-31%, dan rendah serat. Performa ternak, mempercepat penggemukan dan meningkatkan produksi susu. Aman, tanin rendah dan bebas risiko kembung. Metode penanaman Indigofera, yaitu pengolahan lahan, pembersihan lahan dari gulma, dan sisa tanaman pangan. Penggemburan tanah dengan membajak atau pencangkulan sedalam 20-30 cm. Pembuatan lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm. Jarak tanam, yaitu ada sistem integrasi atau pagar dengan ukuran 2 meter x 0,5 meter atau 3 meter x 0,5 meter. Lalu ada sistem potong angkut dengan ukuran 1 meter x 1 meter atau 1 meter x 0,5 meter. Lalu ada sistem produksi benih, yaitu dengan ukuran 2 meter x 2 meter atau 3 meter x 3 meter. Pemilihan benih, menggunakan bibit hasil semai, biji generatif atau stek batang vegetatif. Bibit siap pindah tanam ke lapangan harus sehat, memiliki tinggi 30 sampai 50 cm dan berumur sekitar 1,5 sampai 2 bulan di persemaian. Lalu ada teknik waktu tanam dan pemeliharaan. Teknik tanam, lepas polybag tanpa merusak tanah, masukkan lubang, timbun topsoil lalu padatkan. Waktu tanam, awal musim hujan untuk menjamin suplai air akar awal. Penyulaman, pergantian bibit mati maksimal 2 minggu setelah tanam. Penyiangan, pembersihan gulma, penggunaan secara berkala di sekitar batang. Pruning, pemotongan pucuk utama umur 3-5 bulan, tinggi 1 meter untuk memicu percabangan lebat. Manajemen pemupukan, jenis pupuk, organik, kompos dan kandang matang sapi atau kambing. Anorganik NPK urea SP36 atau KCl. Dosis atau waktu, pupuk dasar 1-2 kilo organik, tambah 20-30 gram SP36 per lubang tanam, pupuk susulan 50 gram NPK per pohon atau POC, diaplikasikan setiap selesai panen. Cara aplikasi, metode parit melingkar di sekeliling batang, lalu ditutup tanah. Pengaruh nyata, mempercepat tunas baru, menambah jumlah daun, dan memotong siklus panen dari 60 menjadi 45 hari. Keuntungan pupuk organik, yaitu menggemburkan tanah, menghidupkan mikroba, dan hara jangka panjang. Keuntungan pupuk anorganik, reaksi cepat, hara makro tinggi, dan praktis digunakan. Tapi ada juga dampak dari pupuk organik mentah, membawa hama penyakit, dan merusak akar akibat panas fermentasi. Lalu ada dampak kimia berlebihan, tanah mengeras, pH anjlok, dan merusak mikroba tanah. Pemupukan ramah lingkungan. Pemupukan terpadu, kombinasi ideal 70% pupuk organik dan 30% pupuk kimia sebagai starter. Penerapan prinsip 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Kesimpulan, Indigofera sendiri merupakan solusi kelangkaan pakan berkualitas karena memiliki kandungan protein tinggi 27-31%, serta adaptif terhadap kekeringan, sehingga keberhasilan budidayanya bertumpu pada ketepatan pengolahan lahan, pengaturan jarak tanam, dan penerapan teknik pemangkasan awal untuk merangsang percabangan. Selain itu, kombinasi pemupukan berbasis organik efektif dalam menjaga kelestarian struktur tanah, menekan biaya operasional, serta mengoptimalkan produksi hijauan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.